dari kehidupan lelah capek ya di sini, kelelahan capek penat ya. Di sini aku lihatnya kenapa kamu bertanya dengan itu karena dulu pernah melakukan hal seperti itu dengan orang yang dulu masa lalu, bukan masa lalu mantan ya, tapi ada masa lalu yang dia merespon. Dia orangnya suka merespon satu hal, dia ini orangnya godaannya adalah ke wanita, godaannya sangat besar dia dulu. Tipenya gini, tipenya dia tidak mau diusik, tidak mau diomongin, yang penting gue nafkain lu diem aja. eh gue sama orang lain silakan boleh, tapi lu jangan, lu diem aja, jaga aja di rumah, tapi gue kasih lu nafkah gitu loh maksudnya. Kan dia kan ngomongnya lu gue kayak gitu kan, kayak kurang menghargai juga kamu. Tapi di sini aku lihatnya ada penekanan yang di garis tangan di sini. Dia ini orangnya tidak mau rugi, tipe orang yang tidak mau rugi. Jadi kalau deket dengan wanita A, B, C, Z, dia kalau nggak dilato-lato, nggak digoyang lato-latonya, dia tidak mau memberikan sepersen pun itu. Pulus. Dia orangnya paling nggak mau rugi tipenya. Satu hal, sebelum sama kamu dia sudah tidak ting-ting ya, dalam arti sudah pernah. Dan setelah sama kamu menikah bukan malah oke, malah menjadi puber. Sifat karakternya ini karakter yang sangat puber dan tidak bisa dipegang omongannya. Ada janji-janji yang ditetapkan ke kamu, dia menghindar. Janji-janjinya selalu meleset. Ada beberapa hal yang aku lihat di sini, dia ini suka sama aura janda gitu. Entah kenapa mendengar detak jantung ini kamu merasa ingat kejadian yang dulu yang dia pernah melakukan hal salah dan melakukan hal yang fatal, dan akhirnya kamu memberi kesempatan sampai sekarang kamu bingung dan gak bisa mengingat itu kembali. Sangat lupa, melupakan itu sangat susah, tapi pura-pura lupa itu gak bisa karena itu sudah mendarah daging. Arum si shopping, tolong jangan spam, kamu tekan-tekan layar aja ya, semakin spam nggak akan aku naikin ya. Ada beberapa yang aku lihat di sini, makin sini makin pelit, makin susah berkabar-kabaran, malah dia sibuk, kalau di kabar-kabarin makin sibuk. Satu hal, dia ada suka aura dengan janda, suka, dia tidak mau yang single tapi suka yang janda. Janda anak satu yang aku lihat dia dekat dengan seseorang, janda anak satu yang kulihat. Jandanya itu tinggi langsing, agak semok di gunung-gunungnya itu yang aku lihat. Tipenya dia orangnya ya kamu tahu sendiri, dia orangnya hawa lato-latonya sangat tinggi untuk melakukan seperti itu. Tipenya intinya nggak mau rugi gitu. Intinya kalau lu mau lu beri, gue nggak mau loh gue beri kalau lu nggak ada effort ke aku gitu loh, kasih aku apa gitu, modelnya tipenya kayak gitu. Tepuk tangannya cukup turun, nanti aku jabarin lagi. Oke, tahan dulu ya. Fokus Tahan. ya, fokus. Hai Kak Azudan. Halo Fokus ajudan, absen terus Kak ya. Ayu, Yang lain fokus sama tekan-tekan hostnya. layar di atasnya, jangan sampai diem aja, jangan nganggo-nganggo. Semakin banyak komentar semakin tidak naik ya. Kak Oke. Ayu, Kak Ayu dengar aku, fokus sama hostnya, jangan fokus ke typing. Kalau nanti fokus ke typing maka diturunkan, nggak dapat solusi ya. Kak, mending nangis saja, nangis. Nggak, misalkan nggak fokus lihat aku tapi kamu nangis tapi mendengar nggak apa-apa. Mungkin kamu nggak kuat. Ada beberapa yang aku lihat di sini, intinya kamu ini orangnya kan sangat tertutup dan nggak mau publishkan seperti ini. Tapi yang aku jelaskan di sini, tipenya dia ini tipenya sangat keras dan angkuh dan tidak mau diatur. Kamu kasih omongan, masukan, dia tidak mau mendengar. Dia kalau dia iya. Satu hal, dia ini orangnya hiper, semuanya hiper. Dalam arti gitu konsepnya, paham ya maksudku, arah negatif. Dia suka mencoba-coba hal-hal baru modelnya. Dia nggak suka dikekang. Semakin kamu kekang, semakin dia tidak berkabar-kabaran sama kamu. Intinya gitu. Satu hal, dia ini mempunyai sesuatu jimat. Jimat yang dipakai, tapi ada aliran putih dan aliran hitam. Air putih dia kayak semacam memakai aksesoris, entah itu apa. Kamu lihat pas lagi berkabar-kabaran atau gimana, ada yang dia pakai aksesoris apalah itu. Dan ada di dompetnya aliran hitam. Itu ada semacam kayak mantra yang membuat daya tarik wanita itu tergila-gila dan percaya sama kosakata bicaranya dia.
Dia ini modelnya halus, pinter, mulutnya pandai untuk ngomong, merayu, tapi sudah didapatkan, begitu sudah digeletakkan begitu aja. Tipenya dia orangnya seperti itu. Tipenya sangat penasaran, sudah didapatkan lalu digeletakkan gitu aja kayak barang. Ini manusia bukan barang, tapi semua rata-rata disamakan seperti itu. Dia ini nggak punya hati, karena di dalam kehidupan dia dulu pernah yang namanya trauma, tersakitin dalam lingkungannya dia. Jadi makanya seperti itu yang aku lihat. Jadi hubungan yang terlalu tidak gampang percaya dia, karena dia sudah pernah ditipu orang. Jadi sampai istrinya sendiri ngomong nggak dihubris, karena seperti itu. Karena dia mempunyai dari kecil sampai besar mempunyai trauma. Makanya kenapa dia itu salahnya itu membalas kesalahan yang bukan kesalahan orang tersebut, tapi kesalahan orang lain dibalas, dipermainin perasaan wanita. Dan sama wanita itu nanti nggak akan ada nikah siri atau apa, nggak ada. Aja kan diiseng-iseng aja. Nanti wanitanya sudah hamil, tiba-tiba nanti akan ditinggalkan. Seperti itu. Tipenya sangat gampang meninggalkan. Karena dia merasa ada ini, ada pulus. Apalagi seperti itu. Tipenya dia kalau tidak ada pulus, dia di fase terbawah, itu bakalan aman-aman aja. Tapi kehidupan kamu kan nanti juga berantakan juga. Itu pun juga pelit sama kamu. Yang aku lihat seperti itu. Harusnya nangis aja sayang. Kenapa ditahan-tahan? Nangis. Nah, capek ya, sini aku peluk biar nangisnya lepas. Cup sini aku peluk. Sayang cup sini aku peluk. Peluk aku yang erat, nggak apa-apa, biar ada pelindungan erat sambil nangis, ya relax, nggak apa-apa nangis, biar kamu ada semangat dari aku. Peluk sini, oke, peluk, cup, oke, relax, peluk ya, yang erat, peluk ya, peluk, nangis, oke. Tipenya dia itu nggak bisa dipegang omongannya sayang, kadang A kadang B, kayak licin gitu. Jadi dia mau ada dengan wanita pun nggak ada akan keseriusan siapapun. Kenapa sama kamu digantung? Karena dia paham kamu itu walaupun mulutmu agak sedikit gimana mungkin kamu tahu, tapi ada sisi baiknya kamu. Karena dari bicara sama hati berbeda. Hati kamu tidak setega dari bicara kamu yang begitu bla 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 itu. Jadi dia sudah tahu sifat dan tabiatnya kamu. Jadi makanya kenapa kamu masih digantung, masih kayak ada merasa bersalahnya juga dia. Tapi di saat kamu ungkit-ungkit, dia nggak suka, dia makin muntap dan kasih pelarian dengan orang lain. Seperti itu sifatnya. Gitu. Ya, Susan bisa arahin? Nah, ya. Oke. Sudah? Oke. Yang lain tekan-tekan layar ya. Kakak, Sampaikan. Kak Ayu, tadi kan sudah dibacain semua ya, telapak tangan dan raut wajah semuanya ya sudah diterawang. Dan Air apakah matanya asli apa enggak, kan banyak yang bilang air mata buaya, kan banyak NTP. dan apakah ini yang dibacain real atau settingan, benar atau tidaknya? Silakan kakaknya berkomentar. Kalau nggak ada suara anak-anak, silakan buka mic-nya. Benar Bunda, dia itu orangnya udah minta maaf, nanti dibuat lagi, minta maaf, buat lagi, terus nggak ngargain saya. Saya memang orangnya suka ngekang sama dia. Jadi apa yang aku sampaikan semua benar ya, dari rinciannya detail semua dari A sampai Z itu benar ya, sifat Real atau karakternya settingan? gitu. Real Bunda. Tadi aku lihat selihat aku bisa baca ya isi hati kamu. Walaupun kamu batin itu pertama kali aku lihat kamu bilang gini, ini ngeramal kok nanya-nanya terus sih, ini bener apa enggak. Aku satu kedengaran itu. Terus kedua kamu bilang ini yang terakhir, doh kok yang diramal betul semua ya, kok gitu ya, gitu. Antara itu dua-duanya itu betul seperti itu. Soalnya
aku kerasa kamu ngomong gitu, kena gitu. Jadi makanya kenapa aku korek-korek sampai dalam-dalam, sampai dalam-dalamnya, biar kamu tuh tahu, bukan kita menyombongkan indigo itu ada dan sebagainya, tidak. Maksudnya kamu kan butuh konsultasi ke aku. Lah kamunya nggak percaya sama aku kan jatuhnya kan nggak enak lah. Jadi kayak kamu ngomong sama aku tapi aku ragu sama kamu. Kayak mana gitu. Nggak enak kan? Nah, begitu juga. Makanya aku jelaskan detail biar kamu yang awalnya nggak percaya jadi percaya. Indigo itu ada, sayang. Gitu. Lanjut, Susan. Oke, gimana? Ya, ya, tahan ya. Detak jantung ini melambangkan rasa hati kamu sudah risau, lelah, dan capek. Bahkan kadang-kadang sudah lelah dan bingung gitu. Ada beberapa hal yang aku lihat capek, dan capek. Oke. Fokus. Karakter kamu di sini walaupun wajahmu parasnya oke, manis. Halo, Miss Wen, love you. Nah ya. Iya ke Dek Nilam Sari adikku ya, love you ya. Ada beberapa hal yang aku lihat titik capek, penat dan jenuh bahkan sakit hati. Ada beberapa hal kebohongan, tapi kamu tahu kebohongan itu susah untuk didapatkan karena dia pintar untuk bicara. Alasannya karena rezekinya kurang bagus, sabar dulu rezekinya bagus, tunggu ini. Aslinya aku lihat di sini emang bukan keluarga yang berada yang standar aja, tapi aku lihat kalau untuk hanya untuk menikah itu masih bisa mencukupi kok. Itu alasannya aja untuk tidak mau jenjang keseriusan. Ada titik capek di sini, jenuh, saling mendekatin, semakin ini semakin berdebat di sini aku lihat. Sering berdebat, sering cekcok, sering saling menuduh satu sama lain. Satu hal dengan paras kamu yang cantik itu ternyata kamu juga pernah diselingkuhi dengan masa lalu dulu banget. Dan di sini untuk sekalian yang aku lihat di sini masih trauma. Kadang aku lihat ini sempat histori kamu di sini ada lambang X cawang, lambang Y kebalik. Aku lihat di sini kamu pernah yang namanya sumpek frustasi waktu masih labil-labilnya, masih muda-mudanya, kamu masih belia banget, masih sekitar berapa ya? Ya seperti masih muda banget yang nggak paham tentang cinta, terus akhirnya kenal cinta, terus pasanganmu labil ditinggal dia dengan wanita lain. Di sini sempat frustasi dan nangis, sempat depresi waktu itu. Ada beberapa yang aku lihat di sini kamu sudah apa ya, mentalmu sudah diuji semenjak ada kegagalan tersebut, kecewa. Tapi laki ini agak sedikit ini ya, kalau ngomong nggak bisa dipegang ya, kadang A terus janjinya nanti ini bleset, harus digertak, harus diulang-ulang baru inget dianya. Dari keluarga sih ada yang setuju sama kamu, ada yang enggak, yang aku lihat. Ada beberapa yang aku lihat itu nggak satu patokan ya sayang, itu aku lihat sih. Ada beberapa yang di sini tekanan lagi ya di bagian bawah, rasa emosional. Akhir-akhir ngomel-ngomel, kamu marah-marah karena dia nggak peka. Kamu kangen, tapi dia nggak perhatian. Di sini kayak apa ya? Kayak pasangan dengan patung di sini, beda banget. Semenjak kamu memberikan lato-lato sama dia, pas kamu untuk kayak gitu, rasa chemistry itu datang ya. Habis itu setelah itu dia ada titik jenuh di saat kamu sudah memberikan lato-lato di saat itu. Satu hal di sini aku lihatnya, walaupun kamu dekat dengan siapapun pertemanan, kamu bisa jaga batas, tahu. Tapi ada yang suka sama kamu, tapi kamunya kayak nggak mau gitu, fokusnya sama dia. Padahal ada yang satu yang peduli sama kamu, tapi kamu nggak ada hati. Sifat karakternya dia ini makin songong, masih berubah dan membuat kamu hancur. Kadang sering sedih, nangis, tapi dia tidak pernah merayu membujuk kamu. Dia kayak dibiarkan begitu saja. Kalau sudah baru kayak tidak ada kabar, kayak proper tidak ada salah gitu. Ya apa yang ya apa lagi apa sayang, ya apa, padahal membuat kamu sudah nangis seharian. Itu kadang-kadang kayak pura-pura nggak terjadi apa-apa, itu menjadi kamu kesal, terus kamu ngomel-ngomel lagi, marah-marah lagi, kurang peka. Emang tipenya dia tidak begitu romantis yang pada umumnya, agak sedikit cuek. Ada wanita apa tidak? Jawabannya mau aku lihat, dia itu belum ada titik keseriusan untuk menikah. Jadi misalkan untuk sekarang dia masih belum kepikiran untuk menikah, dan itu membuang waktu kamu. Ada wanita apa tidak?
Jawabannya Bun mana? Aku jawab ya, belum ada. Dia pun dia kayak welcome dengan siapapun. Kayak welcome gitu loh. Welcome dengan siapapun, pertemanan atau apa. Dia belum percaya sama kamu. Dia itu semenjak kamu marah-marah heboh waktu itu. Dia agak ilfil dengan sifat kamu. Dia paling gak suka diomelin, dicerotin, dibentak, dimarahin. Padahal itu kesalahan dia yang tidak berkabar-kabar. Bahkan berjam-jam itu tidak ada kabar, dia betah. Padahal kamu tuh itu. Yang aku lihat situ. Ada satu hal masa lalu ya, laki-laki kayak suka sama kamu tapi kamu gak suka. Terus kamu sempet mengiyakan, mungkin ya udah jalanin aja. Coba kamu inget-inget siapa orangnya. Parasnya nggak ganteng, agak gemuk, nggak ganteng orangnya, beda agama kalau nggak salah itu ya, beda agama, beda suku lah intinya kamu nggak suka tapi orangnya baik, royal, tapi kamu nggak suka, tapi kamu ya udahlah jalani daripada kosong. Pas itu lagi gabut-gabutnya, lagi suntuk-suntuknya, bukan berarti kamu kayak nggak menghargai dia. Kamu apa salahnya coba hati gitu. Sudah coba, lama-lama dia itu ada menaruh buruk ke kamu, karena pas itu kamu putus sepihak. Di situ aku lihatnya ada beberapa yang aku lihat penekanan di garis tangan di sini. Tiap kali berhubungan selalu tidak putus, kayak semacam tidak putus tapi nyambung balik, tapi dalam keadaan awet. Paling awet paling ya sekitar 3 tahun tadi, paling nggak awet paling sekitar 3 atau 5 bulan langsung putus. Laki-laki ini kayak nggak ikhlas, karena ada beberapa yang dia afford ke kamu, walaupun itu bagi kamu nggak butuh materi, tapi kayak hangout, jalan, kayak nonton, itu kan menjadi kayak satu PHP dipikirnya dia. Itu dibuat kamu itu kayak ada ini ya, gambar. Kamu kan gampang banget untuk ngambil gambar karena kamu sering selfie dan apa, tapi akhir-akhir ini kamu males berfoto-foto. Akhir-akhir ini nggak eksis lagi untuk kayak gitu, males. Penekanan garis tangan aku sudah cukup jelasin, aku jabarin lagi. Kasihan kamu lamaan. Bagus, Oke, konsisten turunin tangannya. telapak tangannya, Kak. Oke. Oke, Kakak fokus ya. Konsisten banget tuh garis tangannya. Fokus sama Aku hostnya pelajarin lagi ya, lagi. karena masih ada yang mau disampaikan lagi ya, Kak. Jangan fokus ke typing ya. Nanti habis Ada ini jangan beberapa. dinaikin dulu ya, Bun. Ada beberapa yang aku lihat di sini penekanan yang sangat jenuh. Jadi gini loh, kamu tuh kadang-kadang kesel dan teriak dalam hati, nangis gitu, kayak nyesek gitu. Kenapa ya gue nggak suka sama orang itu sayang banget, peduli, effortnya itu ada, walaupun itu bukan kamu nggak minta dia kasih gitu, kayak effort banget, royal banget. Gue itu nggak butuh royal gitu, gue nggak butuh materi, maksudnya gue bisa gitu, maksudnya ada ya sewajar-wajarnya. Tapi kenapa orang yang aku sayang, cinta itu kayak cueknya luar biasa di saat membutuhkan saya, diabaikan begitu saja? Apakah itu adil? Di sini aku lihatnya ya, kamu sama dia itu sudah kayak jalan hubungan kayak suami istri tanpa ada surat, dalam arti logika, kan sudah berlato-lato, dalam arti gitu, chemistry-mu sudah sayang banget. Kamu tuh tidak gampang yang kayak sana sini, kayak piala bergilir yang dicoba sana sini. Tipenya yang sangat, yang bener-bener effortnya ada, setahun minim setahun atau 6 bulan kamu baru kasih. Kalau enggak, itu tergantung mood hati kamu. Di sini aku lihatnya ada beberapa yang tadi yang gendut itu, dia tuh sayang banget, peduli sama kamu, tapi kamu nggak suka karena bukan tipenya kamu juga, kan kamu sudah coba nggak ada getaran. Tipe yang sangat susah cinta dengan seseorang itu kamu. Di saat cinta, gilanya itu nggak bisa sadarkan diri. Kamu itu bisa yang namanya tanpa disadari meluka diri tanpa apapun itu, dalam arti macam-macam ya, random ya, bisa mengacak barang, bisa kayak teriak, histeris, itu ada dalam pikiran. Sah-sah aja atau gimana, sah aja, kan meluapkan emosi. Tapi di sini kamu meluapkan sifat karakter kamu, karena kan kamu dari histori yang sebelumnya kan pernah sakit hati nih sama yang dulu banget. Jadi masuk dalam hadiran itu langsung kamu meluapkan emosi, pasanganmu kaget dengan sifat karakter kamu, kaget gitu loh, kok gini gitu. Jadi itu menjadi ngepir untuk menikah, takut dalam perdebatan. Di sini dia orangnya malas untuk berdebat. Semakin kamu berdebat panjang kali lebar,
A sampai Z nggak digubris, cuma dibaca aja dan tidak direspon. Bahkan cuma ada kayak ada kata-kata mengesalkan. Itu kadang-kadang putus nyambung tidak jelas kadang-kadang. Dan laki-laki ini masih belum ada siap untuk menikah karena di dalam keluarganya pernah yang namanya dalam keluarga atau siapanya itu tante atau kakaknya atau siapalah intinya di situ gagal nikah. Di situ masih lihat dia tuh masih trauma di sini. Dia belum ada siap. Dia menyeleksi orang yang sekiranya itu yang sabar sama dia karena tipenya dia ini orangnya super cuek gitu. Dan aku lihat yang ini ya laki-laki ya yang tua bukan tua ya sorry ya yang di atas kamu, yang itu aku lihat ada foto ya di situ ya, tuh foto, terus digulung ya, dililit gitu, ditaruh botol kecil, itu dikasih ke wanita itu sesepuh, udah umur, ini ompong semua ya dianya, rambutnya itu ada ubannya, yang aku lihat dia itu mengritualkan itu. Kadang-kadang kamu sadar apa enggak, kamu itu marahnya tanpa sebab, dan dia itu masih kepoin kamu loh di sosmed kamu, dilihat oh ini dengan ini toh, oh dengan ini, tapi dia nggak mengganggu lakinya, tapi dia mengganggu kamunya, dibikin pikiranmu random kacau, pikirannya netting, oh dipikir dia selingkuh, dipikir dia itu ini, kamu tuh mageran sama bawaannya, kayak males bawaannya, kayak bukan tipenya kamu, kayak mager, males, kayak mager aja bawaannya, apalagi semangat ada beberapa dikacau gitu. Tapi nggak dibuat kamu itu balik sama dia, karena dia sudah tahu kalau kamu nggak ada rasa sama dia, karena orang pinter itu kayak menyadarkan dia itu dia nggak ada sayang sama kamu, kayak kesal gitu, karena dibuat waktunya kan kebuang, effort masalah ini bagi dia nggak permasalahin, dia nggak ini ikhlas, waktunya deket sama kamu itu membuang waktu bagi dia, kesal di situ. Di saat momennya kamu itu lagi payah-payahnya, di situ aku lihatnya, di situ, gitu. Oke. Apapun Oke. yang aku sampaikan masuk di pikiran atau gimana, nyambung, oke? Oke. Oke, di situ ada suara anak kecil atau tidak, Kak? Mungkin suara tetangga? Nggak ada Oke. suara ya orang lain? Absen dulu lope orennya. Oke, kakaknya buka mic-nya. Ada yang mau aku pertanyakan? Tekan-tekan layarnya mana? Dia tadi nggak naik-naik Oke, ya. kakak, aku mau bertanya ya. Kakak kan tadi sudah di Terawang telapak tangannya ya, dan seluruhnya dari wajah dan semuanya. Apakah yang dibaca yang di Terawang hostnya benar atau tidak, real atau settingan? Jawab itu aja dulu. 99% real. Tidak ada settingan atau gimana? Tidak ada. Kenyataan 99 kenyataan. Sama seperti saya alami. Oke. Lanjut, Has. Oke. Aku lihat di sini kamu bimbang karena kamu orangnya tipenya nggak begitu mengingatin orang yang kamu nggak penting. Itu satu. Kamu dua orangnya pelupaan, terus tiga teledoran. Keempat kalau sudah satu ya satu. Tapi kalau ada yang deket yang kayak berteman, kamu kayak raja untuk nggak enak menolak. Next ke depannya kalau nggak suka nolak aja secara halus. Mau maaf aku nggak bisa. Nonton yuk gini walaupun kita teman, apa saya coba. Sorry nggak bisa. Itu menjadi suatu PHP. Ditolak aja. Tolak aja gitu, walaupun kamu nggak ada Boleh rasa. nggak boleh minta saran ke depannya gimana ya? Soalnya Nah, itu ya. Semerilo. Oke. Nah itu nangis dulu, kamu dari tadi nggak nangis. Ayo kamu tuh nahan terus, ayo nangis dulu, ayo sini aku Ntar peluk. dulu, ntar Nangis dulu. nangis dulu. saya tuh Bunda terlalu cinta. Maksudnya 3 tahun nih saya tuh udah berikan apa yang dia mau, tapi kepastian itu nggak ada buat saya. Saya tuh dibawa ke sana ke sini, tapi kepastian itu nggak ada buat saya gitu maksudnya. Iya Kan nanti. sudah aku jawab tadi, seperti itu tadi.
Sudah kan? Maksudnya Bunda berikan saya sarannya ke depannya saya harus gimana ya? Soalnya saya kan orang tua nggak ada, pengaduan nggak ada, jadi bingung Iya, saya. Oke, iya, aku screenshot tahu. layar. Nanti pertanyaan itu kirim ke Hmm. Kakak Nilam ya. Soalnya SS-nya aku kirim ke lihat Kakak kamu sudah Nilam. dalam banget. Kenapa nangisnya telat? Baru endingnya loadingnya lama. Kenapa gengsi? Gengsimu dulu, kurangin sayang gengsimu. Bilang aja gini, Bun, ada yang mengganggu aku, pacarku ini Bunda lihat nggak ada wanita, tapi dia belum siap untuk menikah karena sifat karakterku yang terlalu keras membuat dia ilfil. Ada satu orang yang menutupku, gitu aja. Gitu. Sudah screenshot layar? Paham ya sayang ya? Kamu ingetin ya, cowokku nggak ada wanita, tapi ada satu yang mengerjakan aku, bikin aku gagal untuk menikah. Gitu aja. Nanti dibarengi Ya sayang ya? dengan kirim SS itu ya. Kirim ke Kanilam Sari Nilam ya. Iya, Udah screenshot layar? udah. Next Oke. ke depannya hati-hati ya. Yang aku bilang tadi, kalau ada cowok yang suka atau apa kayak ngajak makan atau apa, tolak aja. Sorry, aku sibuk, aku sudah punya cowok, aku lagi makan gitu. Biar orang itu yang membuat kayak kesannya PHP, pasti enggak gitu. Raja nolak aja sudah. Nggak enakan itu suatu hal nggak enak itu menjadi bumerang kayak gini. Kayak kamu ngasih harapan, dalam arti kamu nggak ada rasa. Dia kayak nggak ngeh gitu loh, paham nggak? Dia kayak merasa lu suka sama gue mau gitu, hasilnya enggak gitu ya, tolak gitu ya lain kali ya. Itu menjadi satu hal, pakai macam-macam itu menjadi fatal. Ingat pesanku itu tadi, jangan lupa ya, laki aku nggak ada cewek tapi ilfil dengan aku karena aku suka marah-marah gitu ya. Nah, itu Oke. dibuat kemana, Bunda? Ya Allah ya Ya, Rabbal Alamin, Kakak. pusing. Pikirannya Relax mumet saya. Bunda. Iya, makanya gini. saya Udah saya saya ketawa screenshot dulu, layar. ketawa dulu, saya Screenshot layar relax dulu, udah ketawa belum? dulu ya. Screenshot Iya, layar dulu. ngomongin otot-ototnya. Screenshot layar dulu. Nanti kirim ke SS Kanilam. screenshot, kirim ke Nilam. Nanti Heeh. ingetin, Bun, cowokku nggak ada wanita lain. Cuma Tapi ilfil sama sifat aku yang keras itu, nadanya tinggi kan, ah, ingetin sempet seperti marah itu kan. kalimatnya. Nah, Kalimat. terus Kalimat. ada Yel-yel nggak ngerti kalimat. laki-laki yang dulu yang merasa dipikir aku nyakitin dia, itu yang mengguna-guna aku sampai nggak nikah-nikah gitu loh sayang. Ada beberapa yang aku lihat kamu uring-uringan marah-marahan, ada beberapa yang kamu minta tidak diturutin padahal itu hal kebutuhan penting ya, sangat pangan lah apalah perabotan kebutuhan rumah. Orangnya makin sini makin pelit ya. Kakak bisa jangan lihat aku dulu, kan rapat tangannya nggak kelihatan jelas soalnya. Mau dilanjut apa tidak? Kalau nggak turunin. Ada beberapa yang aku lihat penekanan titik capek dan penat di sini. Kamu emosional dan keras. Tapi di sini kenapa kamu nggak terus terang aja sama aku tadi? Karena aku udah bilang. Semenjak suami kamu lagi berantem, lagi ada debat, kamu dekat dengan seseorang walaupun itu hanya berteman. Kenapa kamu tidak ada kejujuran? Hanya walaupun berteman saja. Karena di sini aku lihatnya suami kayak malas berkabar-kabaran, kadang kabar, kadang enggak, sesuka hatinya. Ada beberapa yang aku lihat kamu itu masih trauma dan trauma dengan dibohongin dengan dia. Kebohongan dan lebih mementingkan keluarganya daripada kamu. Karena aku lihat di sini dia mementingkan keluarganya daripada kamu, dan kamu sering nangis dan sedih dan sering nangis di depan dia dan sempat ngomel-ngomel, dan dia selalu di saat kamu ngomel-ngomel dia menghindar dan mematikan berkabar-kabaran itu, pokoknya intinya seperti itu. Dan kamu spam-spam panjang kayak lebar kayak komentar di bawah gitu terus, maka dari itu cuma dibaca saja. Intinya tipenya dia seperti itu. Satu hal di sini aku lihatnya, dia kayak agak titik jenuh dengan sifat karakter kamu yang keras, nggak sabaran, yang harus mau dimengerti. Dan kamu pun tahu dia sempat melakukan hal yang salah fatal itu dulu. Dia masih kayak berkabaran dengan mantannya dulu. Tapi kamu sudah maafin karena itu hanya berkabaran aja untungnya. Tapi belum sampai lato-lato. Nah, untuk di sini aku lihat
eh masa lalu yang kenakalan dia emang ada, tapi dulu semenjak nikah sama kamu dia sudah berubah jauh lebih baik. Tapi semenjak LDR dia kumat lagi. Jadi kayak puber. Satu hal di sini kamu tahu sendiri, suami kamu suka jajan tempe. Suka jajan tempe wanita A, B, C, Z modelnya seperti itu, tapi pakai helm lato-latonya. Tapi kamu rasanya sudah paham karakter suami kamu. Makanya di sini aku heran kamu menanyakan, masih kamu sudah paham karakter suamimu kayak mana. Tapi kamu harusnya menanyakan aja, Bun, apakah suamiku akan berulah lagi dengan sifatnya dengan suka wanita? Harusnya gitu pertanyaannya. Kayak gitu pertanyaan kamu berarti mengarang dan kepingin ini bisa nggak ya ngeramal ini. Makanya kamu nggak terus terang gitu. Di sini aku tegaskan ya, bukan aku nggak bisa ngeramal. Kan keramalan itu kan rezeki asmara kesehatan. Itu kan pilih salah satu. Nah, inti poinnya apa? Kalau aku baca semuanya, itu nggak kelar-kelar. Bisa sampai bisa 2 jam. Kasihan yang ngantri gitu. Harusnya to the point aja. Kan ini di sini kan tidak merugikan kamu, harus to the point. Ada beberapa hal yang aku lihat di sini rasa tidak kepercayaan kamu dengan saya. Karena kamu kayak setengah-setengah ini betul apa enggak, kok orang itu bisa nangis. Seperti aku bilang tadi, aku tuh bisa baca teriakan batin suara orang. Kayak sekarang ini kamu kayak iya kayak oh gitu, oh iya iya gitu. Satu hal ya, aku sentil lagi ya. Ada beberapa yang aku lihat di sini. Kamu ini masih kecil ya, dalam masih kecil. Hubungan kamu dengan keluarga dan sampai sebesar ini tidak pernah dihargai dan hanya untuk dimanfaatkan aja. Aku sentil itu, biar kamu percaya indigo itu ada. Dan satu hal, kamu selalu dibeda-bedakan dan kamu tidak pernah dihargai sama keluarga. Itu jawabannya. Dan satu hal, jawabannya apa? Suamiku selingkuh apa enggak? Atau gimana, Bun? Kenapa berubah? Semenjak kamu ngomel-ngomel marah-marah sama dia, semenjak membuat situasi nggak nyaman, dia ada dekat dengan orang gitu. Tapi agak sedikit lebih tua ya, tapi mukanya nggak tua gitu, lebih tua umurnya tapi nggak tua. Itu ada urusan bisnis juga. Sama dia sudah ada suami juga, tapi dia sudah tahu kamu, dia juga tahu kamu wanita itu juga nggak masa bodoh gitu. Yang penting kenyamanan. Tapi dia sudah ada suami yang aku lihat. Nanti bakal ketahuan apa enggak? Bakal ketahuan kalau kamu diem-diem aja di saat kamu pulang. Nanti ketahuan bongkar nggak? Kebongkar. Nanti kalau kamu diem. Tapi kalau posisi kamu orangnya gawanya panas, emosian seperti ini, dan kepingin ngelabrak suami tanpa ada bukti, dia maka lebih berhati-hati, malah nggak akan ketahuan. Ramalan itu menerawang sebelum terjadi biar nggak terjadi. Nah, kalau sesudah seperti ini, kalau kamu labrak, nggak bakalan ketahuan. Kayak gitu loh. Jadi nanti bakalan ketahuan dan dia kan tipenya sangat lengah dan sangat teledoran. Jadi sangat gampang untuk nanti kebongkar itu. Dan akhirnya kamu nanti bakal ketahuan. Dan di situ kalau kamu marah-marah lagi dan emosional sampai nada tinggi, dia nggak akan pulang rumah. Karena dia tipenya sudah salah tapi nggak mau disalahkan. Itu jawabannya. Tapak tangannya sangat cukup. Sudah sayang. Ya kan? Susan arahin kalau posisi aman boleh buka suara. Oke. Aman Pak. Kakak yakin di situ tidak ada suara anak-anak? Nggak ada suara siapapun? Oke, dibuka mic-nya. Aku mau bertanya. Nih kamu yang tanya. Oke, kakak. Ya. Apa yang dibaca sama hostnya, yang diterawang, yang diramal tadi semuanya, apakah benar atau tidak? Settingan atau real? Silakan berkomentar. Benar, tidak settingan, real. Yang saya rasakan selama ini emang benar itu kenyataannya. Dan saya juga sambil nangis biar lebih plong. Iya, saya juga mau mau pulang lagi ke sana itu mikir-mikir lagi gitu loh. Sambil nangis. Kayak nangis, belum biar plong. Kayak gimana? Sebenarnya ada pikiran mau pulang, tapi pikir lagi untuk apa gitu kan. Saya sebelumnya selama 3 tahun
beratin dia, tapi kok jadinya kayak gini, nyampe saya ninggalin orang tua, ninggalin anak gitu kan demi Iya, ngikutin dia kan aku gitu udah kan. bilang tadi tentang keluarga kan. Aku sengaja sentil biar kamu tuh percaya. Soalnya dari batin kamu kayak ragu sama saya, jujur. Kenapa kamu kayak agak sedikit ragu sama saya? Why? Iya sebenarnya tadi kan kalau ramalan tuh sebenarnya kan kadang kita percaya nggak percaya, tapi ini real, benar real, bener semua gitu. Karena kamu kebanyakan gini sayang. So aku tidak mau ngejudge paranormal lain. Ada paranormal yang KW, ada paranormal yang ori. Ori juga banyak sama kayak aku itu ada, yang hebat-hebat kayak aku juga ada. Jadi kalau kebetulan kebanyakan yang pas dapat yang KW ya gitu sayang. Ada yang kayak otodidak yang belum tahu dari lahir. Kayak aku sama orang-orang suhu-suhu yang lain yang hebat-hebat itu dikaruniakan dari lahir sayang gitu. Jadi kalau yang KW-KW yang booming-booming karena rame jadi ikut-ikutan kayak gitu loh. Itu aku nggak ngejudge suhunya KW ya, tapi ada yang suhunya oke gitu loh konsepnya. Jadi kenapa jadinya seperti itu? Gitu aja. Eh, ini kemungkinan kami itu bisa bersatu lagi nggak sih Bun gitu loh, bisa dipertemukan lagi nggak sih gitu. Jawabannya sangat simpel. Tahan emosi. Emosimu tuh kalau lagi marah itu ngeri. Tahu kan emosimu kayak mana? Nadanya kayak nyanyi rock gitu loh. Ngeri tuh, nadanya tinggi sambil melotot-melotot gitu. Adalah. Tapi ya nanti kalau mau kelanjutannya nanti aja kan, itu kan nanti panjang kan. Dan satu hal, kalau yang masalah kamu dekat dengan seseorang itu, kalau kamu emang niatnya tujuan baik sama suami, balik ya di skip aja itu, di skip aja kan, hanya berteman misalkan, sudah ya sudah. Kenapa kamu nggak jujur masalah kamu dekat dengan seseorang? Kan ada pilihan ya tadi, ada